dan membuat seluruh penumpang termasuk dirinya dirundung rasa panik yang luar biasa. Terus karena rada jauh jadinya kita naik angkot aja. Lumayan serem, 4 kali di dalam keadaan yang goyangnya tuh. Pemirsa Silet RCTI, di balik kebahagiaan pasca mengikuti ajang X The League, yakni lomba live shopping dengan viewer terbanyak dengan peserta dari berbagai negara di Korea Selatan, Ashanty ternyata harus melewati perjalanan pulang yang penuh dengan ketegangan. Penerbangan menuju tanah air yang seharusnya berjalan nyaman berubah menjadi momen mencekam akibat cuaca buruk yang mengguncang pesawat. Ia menceritakan bagaimana pesawat yang ditumpanginya mengalami turbulensi hebat sebanyak 4 kali. Guncangan tersebut dirasakan sangat kencang dan membuat seluruh penumpang termasuk dirinya dirundung rasa panik yang luar biasa. Dan setibanya di Jakarta, Ashanty tak bisa menyembunyikan rasa syukurnya setelah sempat merasa nyawanya terancam di udara. Guys, akhirnya sampai Jakarta. Alhamdulillah. Pulang pengen cepet-cepet nyampe rumah, pengen cepet-cepet ketemu anak-anak. Udah gak sabar. Ini lumayan serem, 4 kali di dalam keadaan yang goyangnya tuh lumayan. Sampai cabin crew-nya berkali-kali disuruh duduk sama pilot. Kan makin panik kita ya. Nah, antri keluar. Habis itu langsung cus pulang. Kan kita bertanding melawan ada 9 negara. Ada 9 negara, salah satunya Koreanya. Kita ada Koreanya, ada Jepang, ada Amerika Vietnam, juga ada. Karena aku memang dijadiin kapten, karena memang aku ini udah bekerja sama dari 2011 kan sama mereka ini gitu. Akhirnya mereka bilang, udah ayo dong ikut. Sebelum bertolak kembali ke tanah air dan mengalami penerbangan yang menegangkan, pasangan harmonis Anang Hermansyah dan Ashanty terlihat menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh. Ya, mereka terlihat sangat antusias saat mengunjungi sebuah pusat perbelanjaan untuk mencari berbagai macam kudapan manis. Ia terlihat memilih berbagai jenis coklat yang sulit ditemukan di Indonesia. Semua itu dipersiapkan khusus sebagai hadiah untuk kedua cucunya, Amina dan Azura, serta anak-anaknya yang sudah menanti di Jakarta. Kalau buat Aminah sama Azura yang mana, Kak? Ini. Yang mana coba itu? Ini kecil-kecil. Jangan. Ya itu. Ini. Kalau kita berdua ya itu, Allah ninggalin suami dan anak. Kita juga ya sedih karena aku biasa puasa nggak pernah pergi. Bener-bener puasa tuh biasa bareng kan. Nah ini baru pertama kali, tapi ya udah kan cuma 4 hari aja. Di sisi lain, suasana di kediaman keluarga Asyik terlihat sangat sibuk menyambut kepulangan Anang dan Ashanty dari Korea Selatan. Sosok asisten rumah tangga kepercayaan mereka, Uteng, telah bersiap sedia di dapur untuk menyajikan berbagai hidangan istimewa, mulai dari sayur ambyar atau sejenis lodeh yang menjadi favorit, hingga hidangan tahu coklat krecek yang dipadukan dengan telur puyuh dan jagung putren. Namun yang paling mencuri perhatian adalah sajian khusus berupa sambal tempe tumbuk kasar buatan Uteng. Hai guys, selamat sore. Bapak sama Bunda hari ini pulang sekarang lagi di pesawat. Jadi nanti sampainya paling di rumah jam 10 malam ya? Iya, bisa. Jadi Bunda request minta dimasakin sayur ambyar. Tahu coklat kulit apa ini? Krecek. Telurnya sama jagungnya duluan biar meresap bumbunya ke dalam. Minta ini sama saya ya ada saya yang buatin. Kayak Cil ini minta ditumisin sosis sama bakso, sama saya ada saya. Rasa lelah dan ketegangan akibat turbulensi hebat seolah sirna seketika saat Anang dan Ashanty menginjakan kaki di kediaman mereka. Kedatangan mereka disambut dengan pelukan hangat dari kedua buah hati, Arsy dan Arsya.
Di tengah kebahagiaan tersebut, Ashanti dibuat tertegun dan sangat terharu oleh sebuah kejutan dari putra bungsunya, Arsya Hermansyah. Ya, ternyata selama sang bunda berada di Korea, Arsya menuliskan daftar 10 doa khusus yang sangat menyentuh hati. Tangannya bekas pupuk dong. Ayah, ayah, Pak Ayah boleh. Ini aku aja yang baca karena bunda nggak bisa baca tulisan aku. Karena ini bagi spidol. Semoga aku bisa beliin mama papaku hotel. Amin. Kamu kok baik banget sih, Nak? Terus Semoga aku bisa ajak mama papaku umroh. Semoga papa mamaku bisa umur panjang. Gak pernah punya keinginan yang gimana-gimana karena aku udah berterima kasih dan bersyukur Allah memberikan aku harta yang paling berharga, yaitu anak-anak. Siapa sih orang tua yang gak senang dengan anaknya punya niat yang dengan umur sekecil itu punya ide, punya minat, punya niat ya yang luar biasa. Menepikan cerita menegangkan Ashanti yang terjebak cuaca buruk saat penerbangan pulang dari Korea, maka inilah keseruan Tamara Tiasmara bersama sejumlah rekannya saat war takjil atau berburu takjil di surganya Pasar Takjil Jakarta, kawasan Pasar Bendungan Hilir, Ben Hill, Jakarta Pusat. Ya, setibanya di lokasi, kehebohan langsung menyergap Tamara dan rombongan yang sigap berburu takjil di tengah ramainya kerumunan warga yang juga berniat sama. Hasilnya, es teler, lemang tapai, aneka gorengan, hingga asinan juhi berhasil mereka dapat. Mirsa lihat hari ini aku lagi war takjil di Ben Hill bareng teman-teman. Aku lagi culik mereka buat ikutan war takjil. Ikutin terus ya. Nangka, terus ada cincaunya, ada mutiara. Kita mau beli lemang. Lemang tuh tahu dia yang udah apa? Lemang pakai apa? Makanan Padang, lemang Oh, tapai makanan itu. Padang, makanan Padang. Nah, ini dia gorengan. Ada lontong. Ya ini kayaknya. Ada mendoannya nggak? Oh, ada ini lah baru digoreng, masih anget. Ini jam 4 sore dan tadi udah susah nyari parkir. Nyari parkir udah susah, jadi kayaknya mendingan dari jam 2-an gitu ya. Nah sekarang kita mau beli asinan, tadi udah menggoda banget dilihat dari jauh soalnya. Ini asinan juhi. Dari kawasan Ben Hill, Tamara dan rombongan berniat membeli nasi box yang sempat viral karena harganya yang murah, serba 10.000. Tapi karena lokasinya yang terbilang jauh dari kawasan penjualan takjil, mereka pun harus naik angkot menuju lokasi penjualan nasi box itu. Nah sekarang kita mau nyari nasi box buat rencananya nanti malam mau sahur on the road. Tapi mau pesan dari sekarang karena emang udah sering pesan di situ. Terus karena rada jauh, jadinya kita naik angkot aja. Dia pindah, kemarin dia pindah ke karet. Benar. Iya. Iya. tapi jujur udah lama banget nggak naik angkot. Iya, udah lama banget angkot. Bayar, Dek. Dan setibanya di lokasi, ibunda almarhum Dante ini langsung memesan 50 box untuk dibagikan kepada warga. Menunya ada apa aja? Menunya ada apa? Ini ada yang nasi kebuli. Nasi kebuli pakai apa? Ini apa? Ini nasi goreng, pakai katsu. Tapi ada Oh, ada nasi kebuli ayam katsu. Boleh deh, ininya 25. Ada sayurnya, ada nasinya. Wow. Nasi ini apa rice bowl-nya coba? rice bowl. Oh, ini dia nih. Kayak ini tuh Banyak isinya porsinya. banyak banget. Tuh, dan ini rasanya enak. Jadi searah pulang kita mau sambil bagi jalan. Lantas seperti apa saat Tamara menyampaikan keprihatinan atas tewasnya Nizam Syafei yang diduga menjadi korban kekerasan ibu tiri? Kasus ini mengingatkan pada kematian Dante putranya. Ya aku tuh pas lihat, aduh kok gini banget ya, dan dia dikasih air panas apa, dan aku juga ikut emosi gitu, ikut posting juga. Kayak menurut aku ya pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Iya, kayak dia ngejelasin tuh pas lihat videonya, ampun aku nangis-nangis sendirian. Kangen itu susah ya hilangnya, kangen tuh nggak akan bisa hilang. Ya tapi kan mau gimana ya, harus
harus dijalanin semuanya. Dan kemarin juga aku ke makam sebelum buka puasa. Jadi kan banyak bukber ya. Kalau bukbernya di Kemang, mampir dulu di Jeruk Purut gitu.